Namo Buddhaya semuanya, perkenalkan nama saya Jaslyn dengan NPM 2341135 dari kelas BUMQ. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai dua video yang dibawakan oleh Bhikkhu Tamo dan Bapak Cornelis Wawor tentang kaitan kama dan kelahiran kembali. Kama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari ka yang artinya perbuatan. Perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai kama apabila perbuatan tersebut disertai dengan niat. Jika kekuatan tersebut tidak disertai dengan niat, maka tidak dapat disebutkan sebagai karma. Dalam garis besar, kama terdiri dari tiga, yaitu kama mulai dari ucapan, perbuatan, dan pikiran. Kemudian, perbuatan dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan baik dan perbuatan jahat. Jika seseorang berbuat baik, maka dia akan berbuat baik. Dan sedangkan jika seseorang berbuat jahat, maka akan berbuat jahat. Kama terdiri dari 4 macam, yaitu kama melahirkan, kama pendukung, kama mengurangi, dan kama memotong. Yang pertama yaitu kama melahirkan. Contohnya adalah orang tua yang kaya sehingga anaknya juga terlahir dengan kaya. Atau sebaliknya, jika orang tuanya miskin, maka anaknya juga terlahir dengan miskin. Kemudian yang kedua itu adalah kama yang mendukung. Nah, mendukung di sini itu maksudnya adalah kama yang mendukung kelahiran yang disebutkan tadi. Contohnya adalah anaknya memiliki tampak yang cantik dan ganteng karena terlahir dari orang tuanya yang juga cantik dan ganteng. Dan yang ketiga yaitu kama yang mengurangi, yang artinya perilaku kita sendiri pada kehidupan ini dan perbuatan baik akan memperbaiki kama kita menjadi lebih baik dan perbuatan jahat akan memperburuk kama yang sudah baik. Dan yang terakhir adalah kama memotong. Contohnya kehidupan dulu bahagia, tetapi karena dia banyak berbuat jahat, maka dia menjadi menderita, atau sebaliknya dulunya dia menderita. Tetapi karena dia sering berbuat baik dan berbuat kebajikan, maka pada kehidupan kali ini ia menjadi lebih bahagia. Oleh sebab itu, kita dapat mengubah kama kita, artinya perbuatan yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan dapat mengubah jalan hidup kita. Dan pikiran merupakan perbuatan dengan kama yang sulit dikendalikan atau dikontrolkan. Tetapi ucapan dan perbuatan selalu berasal dari pikiran kita. Maka salah satu cara agar pikiran kita dapat selalu positif, yaitu dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia dalam pikiran kita. Dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, maka perbuatan kita dan ucapan kita juga akan menjadi lebih positif. Kemudian kama juga dibedakan menjadi kama berat dan kama ringan. Kama berat adalah membunuh orang tuanya sendiri atau arahat membunuh orang tuanya sendiri. Maka dia akan masuk ke neraka yang paling jelek atau lebih dikenal sebagai neraka Awici. Yang kedua yaitu kama kebiasaan. Contohnya adalah orang yang suka maki-maki, marah-marah, dan suka membenci. Kemudian yang ketiga yaitu kama yang berjalan apabila kama tersebut dia membuat menjelang dia mati, pada umumnya berasal dari pikiran. Apabila seseorang berbuat jahat menjelang dia mati, maka kama ini dia akan berjalan, atau apabila seseorang yang pikirannya sedang negatif menjelang dia mati, maka kama ini akan berjalan dan mengarahkan nantinya dia akan terlahir di mana. Selanjutnya yang keempat yaitu kama yang kita buat hanya beberapa kali, itu hanya 1, 2, 3 kali dan tidak sering kita lakukan. Maka kama ini berperan apabila kama yang pertama, kedua, dan ketiga yang disebutkan tadi tidak berjalan. Kemudian ada juga kama yang kita perbuat pada kehidupan sekarang ini berbuah juga pada kehidupan sekarang. Dan ada juga kama yang langsung berbuah begitu kita melakukan, dan kama ini disebut kama yang berbuah dengan cepat. Tetapi ada juga kama yang kita buat pada kehidupan ini tidak berbuah pada kehidupan ini, namun dia berbuah pada kehidupan yang akan datang. Dan ada juga kama yang disebut dengan ahosi kama. Ahosi kama ini artinya kama yang tidak ada efeknya lagi atau tidak berhasil, dan kama tersebut berlaku pada arahat, para Buddha, dan Sang Buddha. Artinya
seseorang yang meninggal sebagai arahat atau Buddha tidak akan terlahir kembali. Sehingga karma ini akan hilang dengan sendirinya dan ada juga beberapa fungsi dari karma. Yang pertama yaitu mengatur, dan setiap orang lahir maka karma itu sudah mengaturnya dan karma yang mengatur ini disebut dengan janaka karma. Yang kedua itu memperkuat dan memperlemah. Fungsi memperkuat ini contohnya adalah seseorang lahir dengan tampak cantik, tetapi karena dia celaka tampak orang tersebut menjadi rusak, atau sebaliknya memperlemah contohnya adalah seseorang yang terlahir susah atau sering sakit-sakitan, tetapi karena dia hoki atau menangkap kotoran, maka dia dapat pergi ke rumah sakit dan penyakitnya juga menjadi sembuh. Nah, ada juga karma yang dikenal dengan karma penghancur. Karma penghancur terbagi menjadi dua, yaitu karma penghancur yang jelek dan karma penghancur yang positif. Karma penghancur yang jelek ini berfungsi mematikan atau membunuh kita. Sedangkan karma penghancur yang positif berarti apabila seseorang bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana atau meditasi sukses, lalu kemudian dia mati di jana tersebut, maka orang tersebut mampu untuk memilih mati layak di mana dalam alam jananya. Dan setelah saya menjelaskan rangkuman dari kedua video yang saya nonton, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap adalah kita harus banyak berbuat kebajikan dan jangan membuat perbuatan jahat atau jelek. Dalam mempelajari karma, kita dapat mengetahui perbuatan yang harus kita perbuat dan tidak boleh kita perbuat. Kita harus mengembangkan pikiran yang positif karena pikiran positif akan menimbulkan ucapan positif dan perbuatan yang positif juga. Dan pikiran positif ini dapat kita kembangkan dengan cara saling bermeditasi dan selalu mengembangkan kalimat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dalam pikiran kita. Sekian dari saya, terima kasih, Namo Buddhaya.